Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar bunda-bunda hebat? Masya Allah, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu. Dan kali ini Bu Yul, Alhamdulillah bisa sharing kembali nih dengan teman-teman semuanya, yaitu mengenai solusi belanja hemat. Nah sekarang Bu Yul belanja sayuran hemat atau cukup hemat mungkin ya untuk keluarga Bu Yul sendiri, yang terdiri dari 6 anggota keluarga, 3 dewasa dan 2 balita. Tetapi untuk saat ini Bu Yu tuh terdiri dari 5 anggota keluarga, 3 dewasa dan 2 balita ya bun, karena kakak Ala masih mondok. Belanja sayuran kali ini Bu Yul cukup untuk 3 atau 4 hari ke depannya ya bun. Nah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta inspirasi untuk teman-teman semuanya. Pengeluaran untuk makan sehari-hari adalah salah satu bentuk pengeluaran terbesar ya dalam rumah tangga. Makanya dengan itu, bagaimana sih ibu-ibu harus bisa menghemat atau bagaimana sih cara menekan belanja sayuran kita supaya pengeluaran rumah tangga kita tetap aman sampai akhir bulan dan tidak boncos di tengah-tengah bulan. Ibu cerdas pastinya sudah tahu ya bagaimana solusi untuk bisa menekan pengeluaran dapur kita. Salah satunya yaitu dengan cara memasak sendiri di rumah. Dalam artian belanja sendiri baik itu secara harian maupun secara mingguan. Dan itu adalah solusi yang tepat untuk kita sebagai ibu rumah tangga. Jajan di luar boleh-boleh saja, tapi harus bisa menekannya jangan setiap hari. Secara waktu memang efektif ya, jadi tinggal makan, beres. Nah, tetapi secara finansial hal itu akan bisa menguras finansial bulanan kita ya bun. Apalagi untuk keluarga yang mempunyai jumlah anggota yang banyak seperti Bu Yu. Oke teman-teman semuanya, lanjut nih ke video berikutnya. Itu Bu Yul lagi potong-potong kikil yang Bu Yul beli 2 bungkus, harganya masing-masing Rp6.000, jadi totalnya Rp12.000. Nah kemudian lanjut Bu Yul beli daun bawang ini harganya Rp3.000. Nah ini setelah dicuci, Bu Yul lalu potong-potong ya bun, mau dimasukkan ke dalam freezer. Dan itu akan tahan dan awet ya. Selanjutnya Bu Yul beli sayur bayam sedikit agak layu. Ini harganya Rp2.000 karena Bu Yul tadi belanjanya siang hari ya bun. Oke bunda-bunda semuanya, berikut Bu Yu cantumkan untuk rencana menu selama 3 hari ke depan dengan belanja hemat Bu Yu tadi ya. Nah hari pertama Bu Yu rencananya mau masak tumis sawi, wortel, jagung manis plus bakso ditambah goreng ayam tepung. Nah biasanya Bu Yu itu masak 1 hari 1 kali ya bun, yaitu di pagi-pagi hari. Itu insya Allah cukup untuk siang harinya. Jadi pagi-pagi anak-anak udah sarapan sama Pak suami, kemudian Bu Yu bekali nih dengan bekal untuk makan siangnya. Nah sementara untuk di rumah cukup Bu Yu sama anak-anak aja. Nah kemudian untuk sore harinya, kalau misalkan udah pada habis karena sampai siang kan udah habis ya bun, Bu Yu cukup goreng ayam aja. Kemudian menu hari keduanya di pagi-pagi Bu Yul rencana mau masak sayur bayam. Nah ditambah wortel. Kemudian kikil kecap ya bun. Alhamdulillah itu bisa cukup. Kemudian sore harinya itu Bu Yul mau goreng ayam tepung lagi karena itu kesukaannya kakak Zikran sama anak-anak juga. Nah biasanya ayam 1 kilogram itu Bu Yul bagi menjadi 2 hari bun. Jadi cukup anak-anak aja dan Pak suami kalau ibunya atau bundanya cukup goreng telur aja yang ada. Oke lanjut di hari ketiga, rencana mau menu sayur sop plus ceker ditambah goreng ikan. Sore harinya ada tumis sosis asam manis ya, seperti itu bunda. Cukup irit ya, makanya Bu Yul itu jangan heran dengan kapasitas 5 orang di rumah itu insya Allah untuk 1 minggu itu cukup antara 200 sampai 250 ribu rupiah. Lanjut Bu Yul mau ngupas-ngupas dan bersih-bersih ini sop-sopannya dengan harga Rp5.000.
Nah, buyul itu biasanya biar nanti pas pagi-pagi tidak repot, dia harus dipotong-potong terlebih dahulu karena pagi-pagi itu sangat singkat waktunya ya Bun, antara menyiapkan anak-anak sekolah sama menyiapkan untuk menu sarapan serta bekal mereka. Oke, teman-teman, lanjut nih, Boyo lagi kupas-kupas kentang. Ini sebetulnya kentang itu belinya minggu kemarinnya, pas belanja mingguan yang kemarin, cuman belum diapa-apakan karena tidak sempat. Rencananya ini Boyo mau bikin balado kentang karena punya ati sapi yang waktu dari kemarin kurban ya, jadi belum diapa-apain tuh, masih beku di kulkas. Belanja sayuran sekaligus banyak atau melakukan food preparation memang menyita waktu ya Bun. Cuman nanti kedepannya kita lebih efektif lagi dengan waktu untuk memasaknya, jadi lebih enteng lagi. Nah seperti ini Boyo kalau melakukan food prep itu tidak sekaligus beres dalam satu waktu, misalkan 1 jam itu enggak. Jadi kadang anak diganggu anak rewel minta ini itu, atau waktunya jemput sekolah. Nah kita tunda dulu baru dilanjut lagi, seperti itu Bun. Jadi buang rasa malas untuk melakukan hal seperti ini atau memasak, karena insya Allah keuangan kita akan teratur dengan cara memasak sendiri, dengan semangat kita untuk melakukan food prep. Nah beda lagi dengan jumlah anggota keluarga yang sedikit, misalkan cuma 2 orang. Nah kemudian kalau untuk memasak biayanya cukup mahal juga, ke pasarnya harus pakai ongkos, jadi beli lauk matang cukup dengan 10.000 satu kali makan. Nah itu bisa diperhitungkan juga ya, sesuai dengan budget, tidak berlebih-lebihan. Oke Bunda hebat semuanya, ini kegiatan Boyo sore harinya ketika habis dari nganter Teteh Cila renang, karena pulangnya Teteh Cila itu les renangnya itu setengah 6-an gitu ya Bun. Nah ingat di kulkas itu punya irisan kentang yang belum diapa-apain dong, karena takut biasanya suka memerah gitu ya. Ya udah Boyo gercep banget, ini waktunya udah mepet ke maghrib. Nah Boyo goreng-goreng dulu, mudah-mudahan bisa mempermudah besok harinya tuh, pagi-pagi harinya tidak terlalu sibuk, jadi tinggal bikin sayur aja. Sebetulnya Boyo itu tidak bisa memasak atau bukan ahli memasak ya Bun. Jadi jarang kalau Boyo itu memasak untuk menu-menu yang istimewa gitu. Jadi ya semampunya Boyo aja, tapi Boyo berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Nah ini dia teman-teman, Ata lagi rewel karena pas kemarin jatuh kejedot gitu mulutnya berdarah. Alhasil ya lagi masak juga ya seperti ini. Baik ibu-ibu semuanya, mohon maaf ya penampakan dapur Boyo yang super berantakan ini. Maklumlah kalau lagi masak itu pastinya berantakan juga, jadi nggak bisa rapi, nanti baru setelah selesai Boyo rapikan. Oke teman-teman, ini yang bumbunya itu biasa aja, cukup dengan kita blender bawang merah, bawang putih, kemudian cabai merahnya juga Boyo sedikit karena memang keluarga Boyo nggak suka pedas ya. Nah seperti ini, nanti hasilnya pastinya merahnya agak pucet gitu. Oke teman-teman, Boyo mau blender dulu. Ini bumbu-bumbunya yang tadi sudah Boyo kupas dan sudah Boyo bersihkan. Nah, Alta lagi tiduran, alhamdulillah sudah mereda rewelnya sambil nonton TV. Oke bunda semuanya, bumbunya langsung kita tumis ya Bun. Boyo pakai setengahnya aja karena kayaknya kebanyakan, takutnya agak kepedesan gitu buat anak-anak. Nah ini setelah harum nanti kita coba kasih daun jeruk, kemudian serai. Nah kalau ada boleh ditambah dengan daun salam ya. Nah ini Boyo atinya yang sudah Boyo rebus terlebih dahulu mau Boyo potong-potong, lalu nanti masukkan ke dalam tumisan bumbu yang tadi.
Baik ibu-ibu semuanya, nah sambil Buyul melanjutkan memasak balado kentangnya, Buyul boleh sharing ya awal pertama Buyul nge-YouTube. Nah gini ceritanya bunda semuanya, jadi awal pertama Buyul nge-YouTube itu memang sudah lama sih sebetulnya diajakin tetangga Buyul yang sama-sama juga pengen YouTube. Nah dia itu terus menyemangatin, ayo bun gitu. Nah Buyul berpikir karena waktu itu Aka masih baby, kemudian Cila baru 2 tahun. Wah kayaknya nggak bisa gitu ya untuk fokus di YouTube. Tapi terus disemangatin sama teman-teman Buyul atau sama tetangga Buyul, ayolah bisa, insya Allah bisa, sharing aja dengan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang memang dengan kesibukannya 4 anak, apalagi punya anak balita itu menjadi topik utama bunda aja gitu, kata tetangga Buyul. Dipikir-pikir Buyul, udah deh jalani, tapi Buyul nggak bisa berfokus misalkan harus fokus gitu ya setiap berapa hari sekali upload, enggak. Buyul cerita-cerita sama suami diizinkan, dibolehkan asal tidak mengganggu dengan aktivitas keseharian Buyul sebagai ibu rumah tangga gitu katanya. Jadi Buyul tadinya random aja, walaupun misalkan memang belum ada yang viral juga, masih ya amatiran seperti ini karena masih belajar juga dari teman-teman yang lainnya. Dan Buyul sadar bahwa kesibukan itu pasti akan mengalahkan segalanya. Jadi harus ada sesuatu yang harus dia korbankan. Tapi enggak ya kalau untuk anak-anak. Jadi Buyul tetap mendahulukan atau memprioritaskan anak-anak atau rumah dulu, baru kalau misalkan ada waktu senggang bikin video atau sambil Buyul beraktivitas Buyul videoin seperti itu. Nah, untuk bunda semuanya juga yang pengen nge-YouTube, nah dari sekarang boleh langsung terjun aja, jangan sampai berpikir lama. Nah, jadi kita melangkah aja dulu, jangan takut. Sambil melangkah kita sambil belajar loh bun. Tadinya juga Buyul ya nggak bisa, Dabi nggak bisa, Papa nggak bisa. Ya secara kelamaan ya bisa juga, alhamdulillah. Walaupun ya masih banyak belajar seperti itu ya bun. Nah, alhamdulillahnya dengan YouTube itu ternyata ada yang endorse, ada yang menghargai kita dengan jerih payah kita, dengan hasil karya kita seperti itu. Dan itu alhamdulillah walaupun dari gaji YouTube sendiri itu udah jangan ditanya itu mah ya. Jadi Buyul itu dapat dari endorsan, alhamdulillah. Kemudian di Instagram juga alhamdulillah. Makanya untuk teman-teman semangat yuk, jangan sampai sosmed kita disalahartikan atau dinegatifkan ya untuk misalkan bergaya-gaya aja dengan foto-foto atau joget-joget yang tidak ada gunanya. Mendingan kita khususkan sosmed itu untuk mencari cuan, tapi untuk share hal-hal yang bermanfaat. Nah, jadi ingat ya bahwa kesuksesan itu tidak ada yang instan. Semuanya butuh proses. Makanya jalani aja dengan sabar, tekuni dengan ikhlas, jangan jadikan beban. Nah, semangat ya teman-teman semuanya, insya Allah bisa kok. Nih Buyul sendiri sebetulnya ini udah lama banget tapi yang ngerayap gitu ya. Oke teman-teman semuanya, itu share dari Buyul. Hari sudah maghrib, Buyul mau tutup dulu. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya, biar Buyul tambah semangat lagi untuk melakukan sharing selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time, bye bye.